Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVNU dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam podcast Diaspora Santri kerjasama TVNU dengan PCINU sedunia. Di depan saya sudah hadir Mas Dito Alif Pratama. Beliau sebelumnya banyak berkegiatan di Belanda ya. Terus kita ingin belajar dan dengerin nih sharing-sharing dari Mas Dito. Pengalamannya, ilmunya, dan biar dibagilah ke kita semua ya. Makasih Mas sudah berkenan hadir di sini. Ya, sama-sama Mbak Marlis. Ini kabarnya sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Mbak Marlis gimana? Baik, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Senang bisa silaturahmi. Mungkin karena kita judulnya ini Diaspora Santri. Jadi kita pengen belajar nih pengalaman santri-santri yang pernah belajar di luar negeri dan lain-lain untuk kita bagi bareng sama pemirsa TVNU semuanya. Kira-kira latar belakangnya sekolah terakhir dan lain-lain sebelumnya kegiatan boleh diceritain? Ini pertanyaan menarik ya Mbak ya. Saya menyelesaikan studi master saya di Vrije Universiteit Amsterdam, tepatnya di tahun 2016. Saya menyelesaikan studi master selama kurang lebih 1 tahun di kampus dengan spesifikasi pada Specialization Priest, Trauma and Religion untuk program dari Fakultas Theology and Religious Studies dari Vrije Universiteit Amsterdam. Saat itu saya menyelesaikan studi master saya dengan menggunakan beasiswa S2 luar negeri yang diberikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui program S2 5.000 doktor. Ya. Begitu. Seru banget. Aku pernah ke kampusnya Mas Dito nih waktu itu. Oh, iya. Ada kegiatan konferensi? Waktu acara PCINU Belanda International Conference ya Mbak ya. Kebetulan belum ketemu ya kita ya. Itu merupakan program conference pertama yang diselenggarakan oleh PCINU Belanda Mbak. Jadi memang PCINU Belanda ini rutin menyelenggarakan conference internasional selama 2 tahun sekali, dan kebetulan tahun pertama itu dilaksanakan di Vrije Universiteit Amsterdam di tahun 2017 dan yang terakhir ini juga di 2022 kita menyelenggarakan di kampus yang sama. Oke, kenapa kampus ini sangat suportif nih terhadap agenda-agenda Nahdlatul Ulama? Aku penasaran. Wah, menarik nih pertanyaannya nih karena juga bisa jadi promosi kampus Vrije Amsterdam. Boleh dong. Saya bisa katakan kampus ini juga salah satu kampus di Belanda yang mempunyai kajian dan fokus pada bidang teologi and religious studies, dan kebetulan saya juga mempunyai supervisor ataupun fakultas dean faculty ya, bisa dikatakan dekan dari fakultas teologi and religious studies ini, termasuk tokoh yang juga sangat suportif dalam pengaruhutamaan nilai-nilai moderasi beragama di Eropa. Beliau adalah Prof. Roald Gansevoort yang juga merupakan salah satu tokoh dan juga pembimbing saya saat juga belajar di Amsterdam saat itu. Dan sampai hari ini beliau juga sangat concern dan aktif dalam pengaruhutamaan pentingnya nilai-nilai moderasi beragama, nilai-nilai toleransi yang juga harus dikedepankan antara Muslim, non-Muslim, baik itu yang ada di Eropa, khususnya di Belanda dan juga negara-negara lain. Iya, menarik banget. Jadi sebenarnya ada kedekatan tradisi keagamaan ya antara Belanda dengan Indonesia ya. Kalau dibilang apakah ada kedekatan, memang juga kita perlu riset secara mendalam ya Mbak. Tapi memang concernnya Belanda ini termasuk negara dengan Muslim sebagai minoritas. Tidak banyak Muslim yang tinggal di Belanda. Kalaupun ada, mereka itu justru bukan juga berasal dari Indonesia. Rata-rata Muslim yang tinggal di Belanda itu mereka berasal dari Turki, Maroko, Suriname yang juga dulu datang untuk mencari kerja dan beraktivitas, dan akhirnya mereka lama tinggal, berkembang biak, dan dalam tanda kutip mereka punya keluarga dan juga beraktivitas selanjutnya dengan masyarakat dan berdialektika lah. Unik sih waktu ke Belanda tuh rasanya lumayan homey karena banyak banget orang Indonesia di sana, terus banyak profesor Western ngomongnya bahasa Indonesia. Ya, apalagi juga nyari makanan-makanan Indonesia. Persis, iya. Apapun, dan di Belanda itu bisa dikatakan sangat mudah ya Mbak. Iya. Seru ya pengalamannya. Oke. Mungkin 1 atau 2, 3 poin sebelum kita move ke kehidupan pasca kuliah nih. Ya. Lesson learn, apa yang dipelajari selama di sana yang mungkin bisa dibagi nih ke teman-teman kita, khususnya adik-adik santri nih ya yang masih SMA, S1 yang mungkin ingin punya aspirasi belajar pendidikan tinggi. Yang pasti Belanda bisa dikatakan negara yang bisa dijadikan salah satu alternatif bahkan pilihan destinasi untuk belajar. Baik itu mereka yang mau melanjutkan studi S1, S2 maupun S3.
terlepas dari memang sejarah di masa lalu ya, tapi juga ingin saya konfirmasi dan saya pastikan. Pertama, selain Belanda menyimpan banyak artefak dan juga yang berkaitan dengan sejarah Indonesia di masa lalu, Belanda juga negara yang bisa dikatakan aman dan nyaman untuk mereka yang merupakan international student. Mereka pelajar internasional itu kalau datang ke Belanda tuh ya akan merasa second home mereka. Karena di satu sisi Belanda menjamin keamanan, kenyamanan, dan juga negara ini tidak menuntut pelajar internasional itu untuk belajar bahasa Belanda. Jadi cukup menguasai bahasa Inggris, dan selama mereka merasa bahasa Inggris mereka cukup dengan kompetensi tertentu seperti IELTS, TOEFL, dan lain sebagainya, mereka sudah bisa mengikuti aktivitas akademik ataupun juga international exposure dalam bidang pendidikan di Belanda. Mungkin ada nih adik-adik santri yang biasa hidup dengan tradisi keberagamaan yang spesifik di sini kan. Terus mau sekolah ke Belanda ada ketakutan ntar budayanya geser, ntar ada terlalu bebas atau gimana? Apa komen atau feedbacknya dari Mas Dito? Insya Allah hal-hal itu juga nggak akan terjadi. Karena pada prinsipnya selama kita bisa hidup berdampingan, saling menghormati satu sama lain antar pemeluk agama, antar mereka yang berbeda pandangan, berbeda agama sekalipun, itu juga akan bisa menjamin keamanan dan juga kenyamanan kita dalam tinggal dan hidup sekaligus belajar di Belanda. Jadi pada prinsipnya selama kita tahu batasan-batasan etika yang juga harus kita kedepankan, toleransi, juga kita menghormati, respect others, itu juga akan menjadi modal penting untuk kita tinggal di Belanda. Menarik banget nih, ilmu yang berarti nih buat kita semua. Semoga bermanfaat juga buat adik-adik santri ya yang ingin sekolah pendidikan tinggi di luar negeri ya, khususnya di Belanda. Nah, mungkin tertarik nih diaspora setelah sekolah, kegiatannya apa aja? 1 tahun setelah saya menyelesaikan studi di Belanda, karena memang ini juga merupakan kewajiban saya sebagai penerima beasiswa dari Kementerian Agama yang juga mewajibkan saya untuk mengabdi di perguruan tinggi keagamaan ataupun perguruan tinggi Islam di Indonesia. Saya mendaftar ataupun juga mencatatkan diri sebagai dosen di Fakultas Syariah di Institut PTIQ Jakarta. Saat ini saya juga masih tercatat sebagai dosen tetap di Fakultas Syariah Institut PTIQ Jakarta. Selain juga menjadi seorang dosen, saya juga bekerja secara profesional di Nufik Neso yang tempat ataupun lokasi kerjanya di Kedutaan Besar Belanda di Jakarta. Ya, Nufik Neso ini adalah salah satu lembaga yang langsung difasilitasi oleh pemerintah Belanda untuk memberikan informasi seputar studi dan juga bagaimana sih tinggal di Belanda untuk mereka yang ingin belajar ke Belanda, sekaligus juga mengelola sejumlah dana beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Belanda untuk masyarakat Indonesia sebagai bagian dari ikhtiar untuk kolaborasi ataupun juga hubungan bilateral Indonesia-Belanda. Di saat yang bersamaan, selain juga bekerja di Kedutaan Belanda di Nufik Neso dan juga di Fakultas Syariah di Institut PTIQ Jakarta, kami bersama teman-teman juga mendirikan sebuah komunitas yang kini sudah menjadi sebuah yayasan bernama Yayasan Santri Mengglobal Nusantara. Yang memang cita-cita dari yayasan ini adalah untuk membantu lebih banyak lagi santri Indonesia agar juga berkesempatan belajar di luar negeri dan juga merasakan international exposure gitu ya, pengalaman mereka beraktivitas dan juga mendapatkan iklim akademik di luar negeri kelak gitu. Banyak banget yang aku ingin tanyakan nih tadi dari aktivitas-aktivitas yang sekarang. Boleh ya nyicil satu-satu ya. Nufik Nisa ini gimana cara ngakses beasiswanya? Boleh dibagi ke kita semua pemirsa TVNU? Ya, karena memang Nufik Neso ini adalah lembaga yang juga ditugaskan oleh pemerintah Belanda untuk mengelola sejumlah beasiswa. Ada sejumlah beasiswa yang juga difokuskan dan diprioritaskan oleh pemerintah Belanda yang juga saat ini dikerjakan dan difasilitasi oleh tim Nufik Neso Indonesia. Yang pertama itu adalah beasiswa STUNET, Studeren Netherlands. Untuk tahun ini STUNET ini bekerja sama dengan LPDP dan juga bernama STUNET OKP LPDP Joint Scholarship, yang memang fokus dari beasiswa ini adalah diperuntukkan bagi mereka yang hendak melanjutkan studi masternya di Belanda, studi S2-nya di Belanda, baik itu untuk 1 tahun ataupun untuk 2 tahun. Dan tentunya ada sejumlah bidang-bidang prioritas yang bisa dicoba ataupun juga sesuai dengan apa yang menjadi fokus dari
cita-cita yang diinginkan oleh pemerintah Belanda ke depannya begitu untuk penguatan kerjasama bilateral Indonesia Belanda. Boleh tahu bidang apa aja? Yang pertama itu berkaitan dengan water pastinya Mbak, karena Belanda juga termasuk yang juga fokus pada penguatan air. Yang kedua ada fokus infrastructure, pengelolaan tata kelola bangunan dan juga infrastruktur. Yang ketiga ini selain water infrastructure kita juga ada penguatan di bidang rule of law, penegakan hukum dan circular economy. 4 prioritas ini juga menjadi prioritas yang diutamakan oleh pemerintah Belanda melalui program beasiswa Stunet tadi. Nah, untuk yang kedua itu ada juga program beasiswa Orange Knowledge Program. Orange Knowledge Program ini memang lebih kepada kerjasama yang difokuskan untuk penguatan institusi yang ada di Indonesia gitu. Jadi fokusnya itu bagaimana orang-orang yang bekerja di sektor-sektor tertentu di Indonesia ini diberikan kesempatan untuk juga mendapatkan katakan pertukaran tenaga pekerja ataupun juga bagaimana staff-staffnya diberikan kesempatan bekerja dan juga mendapatkan kesempatan magang dan juga mendapatkan training-training tertentu dalam bidang-bidang tertentu dan juga pastinya ada fokus prioritasnya Mbak untuk bidang ini. Ya kurang lebih tidak jauh berbeda dengan Stunet yang tadi sudah disampaikan, diantaranya nanti ada security and rule of law, fokus penegakan hukumnya, juga nanti ada bidang yang berkaitan dengan water infrastructure-nya, bagaimana tata kelola air dan infrastruktur, dan juga yang juga menjadi concern kita di pemerintahan Belanda itu berkaitan dengan food and agriculture. Jadi yang berkaitan dengan pertanian, sektor ya bagaimana pengelolaan makanan dan juga pangan itu juga menjadi salah satu tema yang diprioritaskan oleh pemerintah Belanda. Kalau untuk teman-teman S1 ada satu beasiswa yang juga disediakan oleh pemerintah Belanda itu bernama Orange Tulip Scholarship dan juga Holland Scholarship. OTS ini ataupun Orange Tulip Scholarship memang lebih kepada beasiswa yang ditujukan untuk mereka yang mau S1 dengan fasilitas tuition fee waivers. Ada potongan-potongan biaya yang sedianya kita misalkan membayar 10.000 euro ataupun 20.000, lalu ada potongan tuition fee menjadi katakan 5.000, dan juga untuk yang Holland Scholarship adalah bantuan sejumlah 5.000 euro untuk mereka yang akan belajar ke Belanda melalui skema beasiswa tersebut. Jadi banyak skema beasiswanya ya. Tadi aku notice dari banyak yang disebutkan Mas Dito itu tanda kutip non agama semua nih kuliah-kuliahnya. Nah, aku penasaran kalau di Santri Mengglobal sendiri gimana sih memandang santri ini ke depan pendidikan tingginya tuh studi-studi apa yang mesti dicapai gitu kan, yang perlu diraih. Ada studi agama, non agama, gimana Santri Mengglobal melihat itu? Nah, ini juga sebenarnya satu yang juga menjadi concern kita ya Mbak. Dalam artian concern itu adalah kita berpandangan santri itu nggak lagi bisa dikatakan didikotomikan sebagai mereka yang ada di wilayah-wilayah tertentu dan mempelajari suatu kajian tertentu. Pada prinsipnya mereka juga diberikan kesempatan dan punya kesempatan yang sama, karena pada hari ini kita bisa melihat banyak santri yang juga fokus dan belajar pada bidang-bidang yang tidak melulu soal agama. Tapi mereka ada yang juga belajar tentang ekonomi, mereka belajar tentang teknologi pangan, mereka juga ada yang belajar tentang robotik, mereka juga ada yang belajar tentang kajian-kajian ilmu hukum dan ilmu-ilmu eksak lainnya yang sebenarnya ini adalah menjadi potensi yang juga luar biasa. Nah, yang kita lakukan di teman-teman bersama teman-teman Santri Mengglobal adalah kita berikhtiar mengajak lebih banyak lagi santri, dalam artian membantu lebih banyak lagi santri Indonesia untuk juga mendapatkan exposure dalam hal tersebut. Mereka yang dulunya belajar di pesantren, yang belajar tentang etika, belajar tentang pemahaman bahwasanya al-adabu fauqal ilmi, pengedepanan adab, pengarustunamaan etika daripada ilmu, itu juga menjadi suatu modality yang sangat penting. Dengan adanya itu mereka juga punya komponen keilmuan yang juga kapasitas keilmuan yang nggak bisa dipandang sebelah mata, diberikan kesempatan nih Mbak. Tidak hanya belajar ekonomi, tadi juga belajar tafsir juga, Quran juga, dan lain sebagainya. Ini juga sepertinya akan menarik ya untuk 100 tahun ataupun 1 abad kemerdekaan Indonesia, dan bahkan juga 1 abad Nahdlatul Ulama dalam waktu dekat yang akan dirayakan bersama-sama. Keren banget. Kayak aku sendiri nih dulu lulus dari pesantren pengen sekolah Usuluddin di Al-Azhar, tapi nyasar ke teknik informatika. Wah, itu kan contoh-contoh yang menarik ya. Terus sekarang nyasar ke kebijakan publik. Dan insya Allah masih santri ya, amin. Ya, pastinya. Makanya nanti kita berharap
peran-peran seperti ini juga teman-teman santri bisa berkontribusi dan juga bisa menempati posisi-posisi yang juga kira-kira bisa berdampak secara lebih luas untuk kemaslahatan publik. Iya, kemaslahatan Nahdlatul Ulama, umat Islam Indonesia, umat Islam dunia, dan masyarakat kemanusiaan semua ya. Bisa dibilang seperti itu, Mbak. Terus yang dilakukan Santri Mengglobal apa aja untuk mencapai misi itu, cita-cita itu? Ya, cita-cita yang kita lakukan pastinya juga ada pondasi dan aktivitas yang kita lakukan juga untuk untuk menuju pada apa yang kita harapkan dan cita-citakan tersebut. Ya, fokus kerja kita tuh ada dan terangkum dalam kata AIM, Mbak. Edukasi, informasi, motivasi. Jadi teman-teman di Santri Mengglobal ini melakukan aktivitas yang memang fokusnya itu terangkum, tujuannya itu terangkum dalam kata tadi itu. M-nya itu edukasi itu apa ya? Kita membantu santri-santri untuk ya kita kenalkan lah, katakan apa sih beasiswa yang sekarang lagi buka dan mungkin bisa didaftar. Beasiswa dari Nahdlatul Ulama juga sangat banyak, beasiswa dari pemerintah Indonesia juga sangat banyak dan bisa dikatakan tidak sedikit. Tidak hanya dari pemerintah Indonesia tapi juga kita kenalkan dengan sejumlah beasiswa yang disiapkan dan difasilitasi oleh negara-negara lain yang juga itu bisa didapatkan oleh kalangan santri. Karena tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa diberikan kesempatan untuk mengeksplor lebih lanjut tentang kesempatan mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, selain itu juga kita mengadakan pelatihan-pelatihan seperti TOEFL, IELTS, dan juga pastinya pengenalan tentang bagaimana sih cara menulis motivation letter yang tepat, penulisan CV yang bisa menjual ataupun juga impactful, dan program-program lainnya yang juga mendukung semangat dan cita-cita edukasi, ya seperti kita adakan program International Comparative Study. Baru-baru ini kita baru saja pulang membawa sejumlah students ataupun dan juga dosen untuk keliling ke Malaysia, Singapura, Thailand di tanggal 12 September lalu, ya bersama dengan teman-teman santri lainnya. Ya kita kenalkan sejumlah kampus-kampus terbaik di Asia Tenggara yang kelak mungkin bisa akan menjadi tempat destinasi belajar mereka, dan kegiatan-kegiatan lainnya juga menunjang semangat edukasi. Kalau dalam hal informasi dan motivasi sebagaimana kata Im tadi, ya kita juga memberikan akses informasi yang mungkin bisa diakses lebih lanjut oleh teman-teman santri berupa informasi beasiswa dan juga grafis-grafis penyemangat yang nantinya bisa diakses oleh teman-teman untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut seputar bagaimana sih kita bisa belajar dari tokoh-tokoh ataupun kakak-kakak kelas santri-santri yang terdahulu yang juga sudah pernah berkesempatan dan mendapatkan belajar dengan beasiswa ataupun tanpa beasiswa di luar negeri. Menarik dan luar biasa ya. Aku kira memang sangat berdampak ya programnya Santri Mengglobal, sampai ada pelatihan-pelatihan teknis seperti CV, motivation letter. Pertanyaannya, kadangkala masalahnya kita semua nih se-Indonesia karena besar banget dan santri itu juga banyak banget ya. Gimana dengan akses terhadap informasi? Gimana santri-santri di seluruh Indonesia bisa mengakses kesempatan-kesempatan yang ditawarkan Santri Mengglobal? Ini juga yang harus kita syukuri dengan kemajuan teknologi. Teknologi secara tidak langsung juga banyak membantu kita untuk juga memberikan dan mendapatkan akses kemudahan dimanapun untuk kita mendapatkan informasi, motivasi, dan juga edukasi yang difasilitasi oleh teman-teman Santri Mengglobal. Biasanya kita menyiapkan sebuah konten ataupun juga program yang tidak hanya dilaksanakan secara offline tapi juga online yang juga bisa diakses oleh teman-teman dimanapun mereka berada. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu Santri Mengglobal bekerja sama dengan pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Belanda dan juga Nufik Neso di Kedutaan Belanda mengadakan program pendampingan IELTS untuk santri Indonesia, beasiswa kursus IELTS untuk santri Indonesia. Yang daftar itu hampir 400 orang yang dalam waktu 2 minggu 3 minggu pendaftaran, dan yang akhirnya kita pilih 48 peserta, dan itu semuanya berasal tidak hanya dari Indonesia tapi juga ada yang dari luar negeri. Dan ini menjadi bukti bahwasanya minat santri sangat tinggi untuk juga bisa belajar lebih lanjut di luar negeri pastinya. Mungkin tidak karena tadi ada sistem seleksi kan ke depan biar bisa diakses semua santri se-Indonesia, dibikin mungkin versi YouTube kayak gitu. Kita juga menyediakan online, YouTube sih Mbak, semua orang bisa belajar. Training ataupun juga aktivitas-aktivitas mentoring kita juga kita fasilitasi di YouTube, dan itu juga menjadi salah satu kesempatan untuk bisa diakses lebih lanjut oleh teman-teman. Jadi siapapun bisa punya akses ya, gitu. Kadang-kala di pedalaman ternyata punya semangat yang besar gitu kan, kita nggak pernah tahu gitu. Izin, kalau Mas Dito sendiri
apa sih pengalaman pribadi dan manfaat yang didapat dari semua keterlibatan ini, baik sekolah di luar negeri, di Belanda, termasuk dengan terlibat di Santri Mengglobal. Udah dapat manfaat apa aja yang ngerasa, aduh aku bersyukur deh, alhamdulillah gitu. Kalau ditanya manfaat, saya bisa katakan belajar di luar negeri dan saat itu di Belanda itu memberikan dampak yang luar biasa besar bagi hidup saya hari ini. Walaupun juga saya bisa pastikan pembelajaran sebelumnya di pesantren dan juga saat S1 juga memberikan dampak yang tidak sederhana. Tapi ada satu momen yang itu juga bisa saya katakan itu adalah pengarus utamaan dan juga menjadi titik balik di mana saya juga bisa berpikir lebih lanjut dan bisa menikmati hidup dan bisa lebih mengenal apa yang ingin saya lakukan ke depannya dan apa yang harus saya siapkan dari sekarang. Itu semuanya saya dapatkan saat di Belanda, Mbak. Dan ini juga menjadi alasan kenapa kita bersama teman-teman saat itu mendirikan Santri Mengglobal sebenarnya. Kalau ditanya alasan kenapa santri juga perlu diberikan kesempatan belajar di luar negeri ataupun juga mendapatkan akses belajar di luar negeri, ya pertama kesempatan untuk mendapatkan jejaring itu adalah kesempatan yang mahal. Dalam artian dengan belajar di luar negeri kita juga akan berkesempatan membangun jejaring dengan banyak teman, banyak relasi, dan itu kelak akan juga bermanfaat tidak hanya untuk pesantren tapi juga untuk pribadi kita ke depannya. Yang kedua itu pastinya juga kita belajar tentang bagaimana sih sesungguhnya academic environment, lingkungan ataupun pola dan sistem pendidikan yang diterapkan di sejumlah kampus itu seperti apa, dan itu sedikit banyaknya juga akan berpengaruh pada diri kita yang mungkin suatu saat bisa kita terapkan saat kita menjadi seorang pengajar, educator dan lain sebagainya. Modal itu juga menjadi modality yang sangat penting kalau suatu saat kita ingin membangun pendidikan tinggi keagamaan Islam ataupun juga pesantren-pesantren Indonesia dengan tentunya mengedepankan konsep al-muhafazatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Nah, terlepas dari itu semua, wah ini kalau saya juga boleh berkesempatan dan bercerita, Mbak, kenapa ini juga menjadi salah satu alasan saya bersama teman-teman ini begitu bersemangat dalam tanda kutip membantu dan juga mau mengajak santri lebih banyak lagi belajar ke luar negeri. Ini pengalaman pribadi yang bisa saya katakan crystallizing moment yang tidak saya lupa sampai hari ini. Apa itu? Menarik banget. Profesor saya itu Kristiani, Mbak. Beliau mengajarkan arti toleransi dan moderasi beragama yang sesungguhnya yang sampai hari ini saya pegang. Apa itu? Suatu ketika profesor punya program berupa magang di Malaysia, maksudnya magang di sejumlah negara yang juga saat itu sedang berkonflik, yaitu Israel dan Palestina. Di antara beberapa teman ada yang juga ditanyakan oleh profesor bertanya ke kita, di antara kalian dan bicara bahasa Arab? Prof, ana atakallam arabiyya qalilan. Prof, saya bisa bicara bahasa Arab sedikit banyaknya. Akhirnya padahal banyak. Ya sedikit-sedikit sih, Mbak. Akhirnya profesor juga mengajak, oke, kalau begitu kamu bisa magang di tempat ini dan nanti juga kamu bisa terlibat dalam program yang kita laksanakan di Israel dan Palestina. Untuk masuk Israel itu tidak mudah, Mbak, bagi kita yang tinggal di Eropa sebagai orang Indonesia dan mengurusi visa dan lain sebagainya itu juga bukan hal yang sederhana. Kita harus korespondensi cukup lama dengan kedutaan besar Israel yang ada di Den Haag saat itu. Beberapa minggu tidak keluar itu visa dan akhirnya sampai kita dibantu lebih lanjut oleh profesor juga secara tidak langsung mengontak kedutaan besar Israel yang ada di Den Haag untuk membantu pengurusan visa kita. Dan alhamdulillah selesailah visa kita. Bagi seorang muslim, orang Indonesia mengurusi visa Israel tentunya akan menjadi hal yang tidak mudah ya dengan pertanyaan-pertanyaan ini dan itunya. Sampai kita di depan imigrasi Israel dan profesor dengan tenang berkata, kamu jangan takut, kamu cukup bilang kamu bagian dari tim kita yang akan meneliti sejumlah hal di Israel dan Palestina. Jadi kita akan membackup kamu. Profesor mendampingi saya dari belakang. Akhirnya kita masuk imigrasi Israel dengan selamat dan profesor dengan tenang dan juga bahagia berkata, alhamdulillah, selamat kamu bisa masuk ke Israel dan memulai penelitian dan juga memulai tugas internship ataupun magang di Israel dan Palestina saat itu. Ini pengalaman yang seru banget. Bentar, aku persilahkan minum dulu ya. Karena kita mau cerita lebih lanjut yang kayaknya butuh energi nih. Wah, seru banget perjalanannya di Israel. Ayo silakan. Terima kasih, Mbak. Nah, ini kayaknya 1 jam gak cukup nih ngobrolnya. Iya, jadi gimana cerita ketika magang di Israel, terus persepsi dulu di Indonesia sebagai warga Muslim Indonesia dari bayi mungkin ya, kita udah punya asumsi-asumsi awal. Terus kemudian apa yang terbongkar ketika lihat langsung di lapangan, apa aja sih
pelajaran gitu. Ya, Dari ini lapangan. masih berkaitan dengan apa yang juga tadi saya sempat singgung di awal ya Mbak ya. Karena memang saya magang ataupun juga tugas internshipnya itu di Amsterdam Center for Religion, Peace and Justice. Tapi juga diberi kesempatan untuk terlibat dalam katakan field trip dan juga riset di Israel dan Palestina saat itu. Nah, sesaat dan sampainya kita di Israel dan kita mengunjungi beberapa tempat ibadah, katakan ada sinagog, ada juga tempat ibadah bagi teman-teman Kristiani, ada juga, dan kita berkunjung ke beberapa sejumlah tempat-tempat situs-situs yang juga bisa dikatakan dihormati oleh sejumlah agama ya pastinya. Nah, sampai suatu ketika ini saya tiba di depan Haram Asy-Syarif. Di Haram Asy-Syarif ini kita akan bertolak ke Masjid Al-Aqsa yang ada di dalamnya, dan sebelumnya kita melewati rangkaian tempat tembok ratapan bisa dikatakan satu di mana orang-orang Yahudi sedang beribadah. Dan sesampainya di depan Al-Aqsa di Palestina itu, profesor dan kita semua dijaga dan ditanya oleh tentara Israel yang saat itu sedang menjaga pintu masuk dari Al-Aqsa. Selain Muslim tidak bisa masuk, katanya seperti itu. Yang bisa masuk hanya Muslim, dan kalau mau masuk ke Al-Aqsa kalian baca ya katakan syahadat, dan juga silakan kumandangkan kalau tidak azan dan iqomah. Saya deg-degan Mbak di saat itu, karena di satu sisi di saat sebelumnya kita mengunjungi suatu tempat ibadah, profesor selalu bisa membackup saya. Masuk Israel pun begitu, semuanya di backup dan dibantu. Tapi ketika masuk depan Al-Aqsa, ini seperti saya dihadapkan dalam suatu momen yang saya tidak bisa berbuat apa-apa, dan profesor dengan santainya bilang, Dito, saya tahu Al-Aqsa ini adalah tempat yang sakral bagi agamamu. Saya tahu Al-Aqsa ini adalah tempat ataupun masjid yang kalau kamu sholat di dalamnya itu akan mendapatkan berkah pahala yang tidak sedikit dan bahkan dilipat gandakan. Dito, saya tahu Al-Aqsa ini adalah tempat di mana Rasulmu singgah sebelum ke Sidratul Muntaha dan melakukan Isra Mi'raj. Kita, teman-temanmu tidak bisa masuk, tapi kami tahu kamu seorang Muslim, kamu bisa masuk. Silakan kamu ke dalam, kita akan menunggu kamu di luar. Itu pengalaman yang mahal Mbak, dan sampai hari ini tuh seperti crystallize buat kita pribadi. Kita masuk ke dalam Al-Aqsa, saat itu kita ambil wudhu, kita sholat duha, karena waktu itu saat itu sholat duha. Saat sholat duha di dalam Masjid Al-Aqsa itu, saya dengan bangga dan juga penuh sukacita, dalam artian ini mahal, pengalaman yang juga nggak sederhana yang saya dapatkan hari ini. Pengalaman akan toleransi, moderasi beragama. Saya puaskan sujud kepada Tuhan, memohon doa, memohon ampun atas segala dosa pastinya. Selepasnya saya melakukan itu semua, saya keluar, dan profesor sudah dari kejauhan melambaikan tangan. Saya memeluk profesor dan saya katakan, terima kasih Prof, sudah mengajarkan saya pengalaman yang tidak sederhana. Dan di saat itu pula kami berazam bersama teman-teman, kelak suatu saat setelah pulang dari Belanda, kami akan membantu lebih banyak lagi santri agar juga berkesempatan belajar ke luar negeri, agar juga mendapatkan paling tidak kesempatan yang saya bisa rasakan hari ini. Menarik Itulah banget. kenapa kita sama teman-teman saat ini menjalankan aktivitas di Santri Global. Menarik nih, ini Israel dan Palestina. Waktu Palestina gimana ceritanya? Ya, saya dapat tugas waktu itu adalah meneliti pesan-pesan yang tertulis di dinding-dinding, bisa dikatakan ada segregation wall. Ada tembok yang membentang sepanjang wilayah Israel dan Palestina. Dulu di 2017 itu masih 700 km Mbak. Hari ini mungkin lebih dari 700 km dan itu membentang panjang. Dan sepanjang tembok-tembok itu banyak pesan-pesan, mural-mural yang dituliskan, dilukiskan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita, baik itu yang Muslim maupun yang non-Muslim di Palestina. Karena kita juga harus ingat, yang tinggal dan juga menjadi penghuni ataupun masyarakat Palestina itu tidak hanya Muslim, tapi juga ada non-Muslim. Mereka menyuarakan aspirasi mereka lewat gambar, lewat tulisan, lewat catatan yang mereka kisahkan di sepanjang tembok. Kita katakan apartheid wall ya waktu itu, segregation wall ataupun apartheid wall yang kita katakan. Dan tulisan itulah yang akhirnya saya rangkum dan juga saya coba narasikan dalam bentuk tulisan, dan itu semuanya sudah tercatat dan terangkum dalam catatan yang juga kita bukukan setelah program magang. Apa kesimpulannya? Mungkin singkat ya, kita harus baca nih temuannya. Tetapi apa kira-kira take away poinnya gitu dari pengalaman itu? Tidak ada masyarakat dunia manapun yang ingin adanya perang. Semuanya ingin hidup berdampingan dengan damai dan tenang. Karena memang naluri manusia adalah naluri kedamaian. Islam sebagai agama pun juga
mengajarkan nilai-nilai kedamaian. Ya. Dan agama manapun juga menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian. Ya. Itu juga sejalan dengan naluri. Jadi kalau dikatakan apa pesannya ya, semuanya menuju dan muaranya adalah kedamaian dan perdamaian itu sendiri. Sepakat, saya menarik. Ketika di Lee Kuan Yew School aku juga punya kesempatan kan satu kelas sama Palestinian sekaligus Yahudi gitu, dari Israel dan dari Palestina. Ya karena sudah banyak stigma ya terhadap bangsa, terhadap suatu komunitas. Sampai aku tuh ngopi sama mereka ya. Tuh aku pegang, ini beneran manusia loh. Semuanya tuh manusia gitu. Yeah. Dan ternyata di komunitas, di masyarakat ya semua ingin perdamaian. Sepakat banget dengan yang disampaikan Mas Dito. Gimana caranya ya kita menciptakan dunia yang lebih damai dan lebih baik ya buat semua ya. Politik ekonomi yang baik. Amin. Semoga arahnya ke sana ya, ke depan ya Allah. Semuanya. Perdamaian biar nggak ada yang menderita. Yeah. Oke. Karena sebelum kita lulus waktu itu, Profesor cukup tegas berkata, Profesor saya bernama Prof. Fernando Enz, dan hari ini saya masih aktif in touch dengan beliau. Beliau selalu katakan, dimanapun kalian berada, be ambassador of peace. Sepakat banget. Dengan cara kita. Ya. Kalau memang kita mampu dalam bidang pendidikan, jadilah ambasador perdamaian dalam bidang pendidikan. Kalau memang kita sebagai seorang dokter, jadilah ambasador yang baik bagi perdamaian di dalam kedokteran. Karena ongkos perpecahan dan konflik itu terlalu mahal ya. Aku rasa itu yang membuatku sangat bangga dengan Nahdlatul Ulama juga. Karena Nahdlatul Ulama adalah ambasador perdamaian, ya kan? Itu juga yang juga bisa saya katakan. Selama di Belanda, saya belajar banyak dari pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Belanda. Dan pengalaman itu yang juga menurut saya mahal dan harus kita jaga dan lestarikan. Aku rasa sepakat banget kenapa kita tuh anak-anak muda ya khususnya perlu sebisa mungkin berusaha sekolah ke luar negeri. Aku pun dapat pengalaman bagaimana menjadi seorang muslim tradisionalis NU gitu yang ramah dengan berbagai macam budaya. Perbedaan itu justru pas sekolah di Singapura. Jadi banyak momen perenungan gitu kan. Ya mungkin ketika hanya di dalam komunitas kita sendiri di Indonesia aja yang sangat mapan, mungkin belum terlalu mengungkap gitu ya sisi lain dari keberagamaan gitu ya, kemanusiaan kayak gitu. Seru banget loh ngobrolnya nih. Sampai jam berapa nih batasnya? Oke, mungkin aku izin lanjut ya. Nanya apa lagi ya? Oke. Dari situ apa rencana-rencana ke depan dengan santri mengglobal, mau ngapain aja, ada program apa yang mungkin teman-teman semua pemirsa bisa terlibat ya? Ya, pastinya cita-cita ini masih akan terus dijalankan. Karena kita juga sudah meyakinkan diri bahwasanya semangat yang juga pernah disampaikan oleh Profesor Enz waktu itu untuk selalu menjadi ambassador peace dimanapun kita berada itu juga harus tetap kita kedepankan. Dan ya saya akan tetap dengan bahagia menjadi dosen, menjadi pengajar, pendidik, dan juga di satu sisi dan di sisi lain tetap aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan di Santri Mengglobal. Ya tentunya kegiatan yang dijalankan teman-teman Santri Mengglobal juga sangat sejalan dan juga ya kita bisa dibilang ngalap berkah dari apa yang dijalankan oleh Nahdlatul Ulama dan juga pastinya organisasi-organisasi besar yang juga sudah membuat semangat membangun peradaban sampai hari ini begitu. Dan ya pastinya ini adalah bagian dari dedikasi dan cita-cita kita yang bisa kita lakukan setidaknya untuk 100 tahun ataupun 1 abad kemerdekaan Indonesia nanti. Amin. Semoga semakin banyak ya dari kita punya kesempatan mencapai pendidikan tinggi, bisa berkontribusi terhadap peradaban Islam dan peradaban dunia ya. Amin. Yang aman, damai. Semangat. Luar biasa, keren banget. Oke. Sayangnya waktunya habis nih kita nih kayaknya. Masih betah ngobrol. Mungkin apa ya, penutup kali ya. Pesan nih buat pemirsa kita di rumah, adik-adik yang masih jadi santri di pesantrennya masing-masing. Apa pesan yang ingin Mas Dito sampaikan? Ini juga pesan yang pada prinsipnya saya pesankan untuk diri saya sendiri ya Mbak. Oke, izin buat kudupnya ya. Dari semua yang juga sudah kita tadi diskusikan, muara dari pesan itu muaranya lebih kepada kita mengajak santri Indonesia dimanapun mereka berada untuk tidak meng-underestimate ataupun juga memandang rendah diri dan kemampuan kompetensi yang mereka punya. Harus pede ya. Harus pede dan juga harus siap untuk belajar hal-hal baru dan juga pastinya yang terpenting dari itu semua karena kita hidup di zaman yang juga sangat bisa dibilang membutuhkan kecakapan-kecakapan digital, ya pastinya kuasai teknologi dengan cara yang baik dan juga semangat untuk kolaborasi juga jangan pernah untuk dilupakan. Bahasa mungkin? Pastinya. Iya, buat belajar ya. Biar dapat
beasiswa ke Ya, kalau untuk mereka luar yang negeri. mau belajar dan mendapatkan kesempatan beasiswa ke luar negeri penguatan bahasa Inggris itu adalah suatu hal yang juga menjadi keniscayaan. Begitupun juga penguatan bahasa Arab dan bahasa-bahasa lain, karena bisa dibilang ya bahasa adalah pengantar dan tidak mungkin kita tidak menguasai bahasa. Sepakat banget sih, khususnya poin bahwa kita harus percaya diri ya. Aku pun merasa pertemuan dengan komunitas global itu menyadarkan akan satu hal. Kalau kita tuh nggak lebih buruk dari manusia manapun, dan kita juga nggak lebih baik dari manusia manapun kok. Jadi pede aja ya, bismillah ya. Bismillah Mbak. Oke, makasih banyak waktunya Mas Dito. Kita ketemu lagi mungkin lain waktu, ngobrol-ngobrol lebih banyak, sharing-sharing. Dan makasih udah sharing dengan pemirsa, semoga bermanfaat. Makasih waktunya, sehat-sehat selalu ya. Amin. Iya, terima Makasih, kasih. Mbak Marlis. Dah, oke. Baik pemirsa TVNU, tadi seru banget ngobrolnya. Semoga bermanfaat buat kita semua ya, khususnya yang ingin adik-adik santri ya, yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di luar, harus pede, belajar yang serius. Ada komunitas Yayasan Santri Mengglobal, silakan dicari di Google, di sosial media, dan manfaatkan semua platformnya ya untuk pengembangan diri gitu. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.